Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rani. Dan saya Mariana Anggraini. Kami berdua ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai fenomena self-disclosure di media sosial. Setiap individu dalam jejaring media sosial tentunya terdorong dengan kebutuhan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan pengguna lainnya. Dalam hubungan interpersonal tentunya akan ada komunikasi di mana akan ada penyampaian informasi tentang dirinya. Salah satu fenomena yang saat ini sedang menjamur di media sosial yaitu mengenai self-disclosure. Self-disclosure adalah jenis komunikasi di mana seseorang mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri yang biasanya disembunyikan. Hal lainnya bahwa self-disclosure yaitu kegiatan membagi informasi kepada orang lain. Membagi informasi diri kepada orang lain berupa informasi perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, serta ide yang terdapat dalam diri individu. Dalam hal tersebut, terdapat dua kemungkinan respon yang didapatkan, yaitu respon positif dan respon negatif. Respon atau tanggapan orang lain terhadap curahan seseorang di media sosial tentunya akan berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif berupa dukungan, saran, nasihat, namun di sisi lain, pengungkapan diri juga bisa menerima respon yang negatif atau tidak sesuai dengan harapan, seperti menerima tanggapan yang negatif seperti dihina. Masa remaja dikatakan sebagai masa pencarian identitas diri pada anak yang menginjak usia remaja. Sejatinya, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi perkembangan anak. Hubungan harmonis antara orang tua dengan anak yang berada di fase remaja dapat menumbuhkan self-disclosure pada diri anak kepada orang tuanya. Menurut Ali dan Asrori 2010, pengungkapan diri dimulai dari lingkungan rumah, kemudian berkembang ke lingkungan sekolah, dan dilanjutkan pada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu teman sebayanya. Di saat seorang anak berani self-disclosure kepada orang tua, tentunya di sini orang tua berperan untuk menjadi pendengar yang baik serta memberikan pengarahan kepada anaknya. Kemampuan orang tua untuk membangun komunikasi interpersonal dengan seorang anak melalui intensitas komunikasi yang terjalin dengan baik antara orang tua dengan anak, maka dapat menumbuhkan hubungan yang ideal antara orang tua dengan anak. Akan tetapi, di era digital saat ini, peran orang tua sebagai pendengar permasalahan dan perasaan anak cenderung terabaikan karena anak lebih aktif dengan media sosial. Fenomena self-disclosure di media sosial saat ini dirasa sudah menjamur di berbagai platform media sosial. Self-disclosure terjadi tidak hanya melalui interaksi dan komunikasi secara tatap muka, akan tetapi juga bisa melalui media sosial. Saat ini pun banyak pengguna media sosial yang cenderung bebas dan berani melakukan self-disclosure melalui media sosial. Media sosial beralih fungsi juga sebagai sarana memenuhi kebutuhan individu, seperti membangun hubungan sosial melalui dunia maya, menyampaikan apa yang dialami dan dirasakan individu, serta segala hal yang dapat dituangkan di jejaring sosial. Pihak orang tua pun cenderung tidak menyadari kerenggangan hubungan dan komunikasi dengan anak. Orang tua pun biasanya tidak mengontrol aktivitas media sosial anaknya, apalagi sudah menginjak usia remaja. Intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja cenderung akan mempengaruhi hubungan komunikasi dengan orang lain. Self-disclosure di media sosial sering terjadi pada pengguna usia remaja. Di usia remaja biasanya mereka sudah merasakan berbagai situasi, perasaan, dan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Tentunya ada berbagai motivasi yang mendorong pengguna mampu melakukan self-disclosure meskipun tentang hal tabu atau negatif dalam hidupnya sendiri. Di saat remaja di kehidupan sosial merasa tidak mempunyai seseorang yang dirasa mampu menjadi pendengar dan penasehat yang baik, bagi mereka platform media sosial menjadi tempat yang tepat untuk mengungkapkan segala perasaan dan permasalahan mereka. Bentuk self-disclosure atau pengungkapan diri yang dilakukan seperti menceritakan melalui kolom komentar, mencurahkan melalui postingan atau update story, bahkan dijadikan sebuah konten.
Menurut Boyd dan Heer, 2006, self-disclosure dalam media sosial bermanfaat sebagai sarana dalam mempresentasikan identitas diri. Intensitas yang tinggi dalam self-disclosure atau pengungkapan diri melalui platform media sosial akan berdampak pada privasi pengguna yang terenggut karena informasi tentang dirinya telah menjadi rahasia publik. Aktifnya pengguna media sosial, namun cenderung mengabaikan mengenai privasi tentang dirinya. Kesimpulan dari kami mengenai fenomena self-disclosure di media sosial berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal mengenai self-disclosure pada media sosial sebagai berikut. Self-disclosure yang terjadi di media sosial membuat seseorang merasa lebih nyaman dalam melakukan pengungkapan diri yang dilakukan dari mulai mengenai kehidupan sehari-hari hingga ungkapan yang bersifat pribadi. Bentuk self-disclosure atau pengungkapan diri yang dilakukan di media sosial seperti menceritakan melalui kolom komentar, mencurahkan melalui postingan updatean story, bahkan dijadikan sebuah konten. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.